Mengenal korteks cingulate anterior, otak pintar yang deteksi kesalahan dan atur emosi tanpa drama. Pernah nggak sih, pas lagi ngerjain PR, otak kita kayak detektif super cepat yang tahu duluan kalau kita bakal salah. Menariknya, di otak ada bagian keren yang bukan cuma bilang, kamu salah, tapi juga ngerti perasaan kita dan bantu supaya kita tetap semangat buat memperbaiki. Yuk, kita kenali si pengawas canggih di otak ini yang kerja tanpa lelah buat bikin kita jadi lebih pintar dan bijak. Cortex cingulate anterior, atau ECC, adalah bagian penting di otak kita yang bertugas memantau dan mendeteksi kesalahan. Tapi bukan cuma merespons kesalahan yang sudah terjadi. ECC juga bekerja memprediksi kemungkinan kesalahan yang akan muncul. Dengan cara ini, otak kita tidak hanya bereaksi, tapi juga bersiap menghadapi potensi masalah, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik dan strategi yang lebih tepat sebelum kesalahan itu battle terjadi. ECC mempelajari pola dari kesalahan yang pernah kita buat, lalu menggunakan informasi itu untuk memprediksi dan mengantisipasi masalah yang mungkin muncul di masa depan. Ini seperti belajar dari pengalaman, agar kita bisa mengganti strategi dan menghindari kesalahan berulang, sehingga performa otak kita menjadi lebih efisien dan adaptif terhadap perubahan. Selain fungsi kognitif, ECC juga memproses aspek emosional dari kesalahan. Ia membantu otak kita memahami perasaan seperti kecewa atau frustrasi setelah melakukan kesalahan. Berbekal informasi emosional ini, ECC memotivasi kita untuk memperbaiki kesalahan. Bukan hanya sekadar tahu bahwa kita gagal, tapi juga ingin berhasil dan lebih baik ke depannya. EARN, atau Error-Related Negativity, adalah sinyal neural yang muncul sangat cepat, sesaat setelah kita melakukan kesalahan, bahkan sebelum kita sadar bahwa kita salah. Sinyal ini berfungsi sebagai alarm internal yang memicu sistem saraf kita untuk segera menyesuaikan dan mengoreksi perilaku agar tidak terulang kesalahan yang sama. ECC bukan sekadar reaktif, tapi juga proaktif. Artinya, ia sudah memberi peringatan sebelum masalah atau konflik benar-benar terjadi. Dengan begitu, kita bisa mengubah strategi atau perilaku lebih awal, menjaga fleksibilitas berpikir, dan menghindari potensi risiko secara efektif. ECC memiliki koneksi yang erat dengan bagian otak yang mengatur emosi dan memori, seperti amigdala dan hippocampus. Kolaborasi ini memastikan bahwa saat kita berada dalam tekanan atau stres, otak kita bisa mengatur respons emosional secara optimal untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat. ECC terdiri dari dua bagian utama, rostral yang berfokus pada reaksi emosional dan evaluasi subjektif kesalahan. Sedangkan dorsal mengatur aspek eksekutif, seperti monitoring kognitif dan koreksi strategi. Keduanya bekerja sama menghasilkan respons yang sesuai dengan kebutuhan pikiran dan perasaan kita. Neuroplastisitas di ECC memungkinkan otak kita belajar dan menyesuaikan perilaku dari pengalaman kesalahan sebelumnya. Proses penguatan sinaptik ini esensial untuk pembelajaran jangka panjang, membantu kita untuk mengembangkan strategi baru yang lebih efektif dan adaptif. Motivasi dan suasana hati secara langsung memengaruhi aktivitas ECC di otak. Ketika kita termotivasi dan mood bagus, ECC bekerja lebih optimal, meningkatkan kesadaran atas kesalahan dan kesiapan kita untuk berubah menjadi lebih baik. Kesadaran kesalahan yang dimediasi ECC bukan hanya pasif, tapi juga reflektif, membuat kita sadar kenapa kesalahan itu terjadi. Hal ini penting agar kita bisa belajar dengan lebih dalam, memahami konsekuensi, dan melakukan koreksi yang lebih tepat dan efektif di masa depan. Gangguan fungsi ECC terkait erat dengan kondisi neuropsikiatri seperti ADHD, autisme, dan bipolar. Biasanya ditandai dengan sulit mengontrol diri dan regulasi emosi yang terganggu, sehingga penting untuk terapi yang memulihkan fungsi ECC agar kualitas hidup membaik. ECC bekerja sama dengan sistem hormonal HPA-axis untuk mengelola stres fisik dan psikologis. Ini membuat tubuh dan pikiran tetap seimbang saat menghadapi tekanan, membantu adaptasi yang sehat terhadap kegagalan dan stres. Berbagai neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, glutamat, dan GABA bekerja di ECC untuk mengatur keseimbangan eksitasi dan inhibisi. Keseimbangan ini penting untuk respons yang cepat, tepat, dan adaptif dalam menghadapi stimulus dan kesalahan yang terjadi.
ACC bertindak sebagai jembatan koordinatif yang mengintegrasikan fungsi eksekutif, atensi, dan emosi. Dengan koordinasi yang harmonis ini, kita mampu menyesuaikan perilaku secara efektif dalam situasi sosial dan lingkungan yang kompleks dan dinamis. Fungsi metakognitif ACC memungkinkan kita untuk secara sadar mengevaluasi dan mengatur proses berpikir, menghindari kesalahan berulang. Ini membantu kita belajar dari pengalaman, mengembangkan solusi masalah yang adaptif, dan siap menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Jadi, otak kita sebenarnya sangat luar biasa dengan ACC yang terus bekerja tanpa henti, membantu kita belajar dari kesalahan dan tetap semangat walau jatuh bangun. Dengan memahami peran ACC, kita semakin sadar betapa hebatnya otak dalam menjaga kinerja dan emosi kita. Kalau materi ini menarik dan ingin otak kita makin cerdas serta siap menghadapi tantangan, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus belajar dan tumbuh bersama. Yuk, jaga otak kita supaya tetap tajam dan happy.